Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berharap kalian masih tetap semangat dan tentunya sehat semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasanya kita awali dengan membaca zikir pagi dan doa sebelum belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan waj'al lana min ladunka nasira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, selamat baca zikir pagi. Seperti biasanya untuk pembiasaan pagi kita awali dengan review hafalan surat pendeknya. Melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 6. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Juni 2021. Anak-anak, kita belajar melanjutkan buku tema 5. Seperti ini ya gambarnya, coba dikeluarkan semua bukunya yang seperti ini. Tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, dan pembelajaran 6. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari 3 muatan pelajaran. Yang pertama yaitu PKN, yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah matematika. Nah, untuk PKN-nya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi gambar yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang kedua, untuk bahasa Indonesianya, dengan mendengarkan pembacaan puisi anak, siswa dapat menemukan makna baru dalam puisi anak. Yang ketiga, untuk matematikanya, dengan mengamati beberapa gambar, siswa dapat menentukan alat ukur yang sesuai dengan gambar yang diamati. Nah, anak-anak, coba sekarang anak-anak buka bukunya di halaman 54, pembelajaran 6 halaman 54. Gambarnya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, di situ ada gambar Beni sedang bersama sepupunya. Sepupu Beni ini datang dari desa anak-anak. Sepupu Beni ini datang dari desa mengunjungi Beni. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Mereka semua saling menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap Beni ini merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Anak-anak, kira-kira anak-anak tahu apa enggak ya sikap kerukunan keluarga Beni ini sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Coba sebelumnya Bu Riris akan mengingatkan kembali pembelajaran kita yang terdahulu. Anak-anak coba dilihat, itu gambar apa anak-anak? Itu gambar apa? Burung Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu termasuk lambang negara Indonesia. Ada berapa anak-anak jumlah sila dalam burung Garuda? Dalam Pancasila ada berapa silanya? Ada 5. Ada 5 sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Ya, sila yang pertama itu gambar yang di tengah. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah bintang. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya adalah rantai emas.
Nah, yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu disimbolkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya adalah kepala banteng. Nah, sila yang terakhir itu sila yang kelima, anak-anak. Sila yang kelima bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Tentunya anak-anak sudah hafal ya 5 sila dalam Pancasila beserta simbolnya. Nah, untuk yang terdahulu, sila pertama itu contoh pengamalannya, misalnya berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, beribadah di tempat ibadahnya masing-masing, dan saling menghormati antar pemeluk agama. Nah, sila yang kedua itu tadi dilambangkan dengan rantai emas. Contoh pengamalannya yaitu menolong sesama orang yang sedang membutuhkan, membantu fakir miskin, menjenguk teman yang sedang sakit, itu termasuk pengamalan sila kedua. Sekarang sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila itu salah satu contohnya yaitu hidup rukun. Anak-anak tahu kan enggak yang dimaksud dengan hidup rukun? Hidup rukun itu adalah hidup saling sayang menyayangi, saling menghormati, saling kasih mengasihi antara sesama manusia. Itu merupakan salah satu contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang coba anak-anak buka bukunya di halaman 57. Di halaman 57 ini anak-anak ada beberapa gambar. Ada gambar 1 sampai dengan gambar nomor 6. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar di halaman 57. Di situ ada beberapa gambar. Anak-anak diskusikan bersama teman kalian, kira-kira gambar mana yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kalian beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila, dan kalian beri tanda silang untuk perilaku yang tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Silakan anak-anak kalian amati gambar di halaman 57 tersebut. Nah, anak-anak, dengan mengamati gambar tadi, kalian diharapkan sudah mampu membedakan mana yang merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila dan bukan merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, pengamalan sila ketiga Pancasila salah satu contohnya yaitu hidup rukun. Hidup rukun mampu menciptakan rasa kasih sayang dan juga sikap saling tolong-menolong antara sesama manusia. Itu tadi contoh pengamalan sila ketiga Pancasila ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang puisi. Apa itu puisi anak-anak? Puisi itu adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya mengandung kata kiasan dan di dalamnya terdiri dari bait-bait. Coba kalian buka bukunya, di situ ada puisi yang berjudul Tik 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 Bunyi Hujan. Di sini bukan lagu ya anak-anak. Kali ini kita tidak akan membahas lagu Tik 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 Bunyi Hujan, tapi kita akan membahas mengenai puisi yang berjudul Tik 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 Bunyi Hujan yang diciptakan oleh Ibu Sud. Tik Bunyi Hujan ini ada 1 bait ya anak-anak. Ini namanya 1 bait. Kalau di dalam bacaan ini namanya paragraf, tapi kalau dalam puisi ini namanya bait. Nah, 1 bait di dalam puisi Tik 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 Bunyi Hujan ini ada, kita hitung sama-sama ada berapa baris di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Nah, kalau di sini lagi ada contoh puisi yang judulnya Hujan. Puisi judulnya Hujan ini, di dalam puisi Hujan ini terdiri dari 2 bait. 1 bait masing-masing terdiri dari 4 baris. Nah, sampai di sini paham apa enggak anak-anak? Insya Allah paham ya. Kalau ada yang belum paham, boleh kalian tanyakan kepada Bu Riri. Tik 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 bunyi hujan, karya Ibu Sud. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah kau tengok
Coba anak-anak buka di halaman 60. Di halaman 60. Di sini ada beberapa kata yang belum diketahui maknanya. Makna itu apa? Makna itu artinya. Makna itu artinya. Ada beberapa kata yang belum diketahui maknanya. Nah, sekarang Bu Riris akan memberi tugas kepada kalian. Kalian diskusikan bersama teman kalian kata-kata di dalam tabel ini. Kalian cari, diskusikan beserta teman kelompok kalian apa makna kata-kata yang ada di dalam tabel tersebut. Anak, coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kelas. Benda-benda yang ada di sekitar kelas ini. Nah, anak-anak, apa saja yang kalian temukan dalam kelas ini? Misalnya di sini ada apa namanya? Papan tulis. Lalu di sini ada apa ini? Kursi, ada meja, ada yang dipegang guru namanya buku. Nah, untuk minggu kemarin kita kan sudah membahas mengenai alat ukur panjang. Alat ukur panjang satuannya apa anak-anak? Alat ukur panjang itu contohnya penggaris, satuannya sentimeter sama meter. Nah, ada beberapa contoh alat ukur panjang selain penggaris dan juga meteran. Misalkan alat ukur yang sudah kalian ketahui yaitu penggaris. Ada ini namanya meteran kita. Terus ada lagi meteran roll, ada mikrometer skrup, ada juga jangka sorong. Nah, untuk penggaris biasanya kita gunakan untuk mengukur benda seperti meja, buku, kotak pensil. Ini kita ukur menggunakan penggaris. Sedangkan meteran pita ini biasanya kita gunakan untuk mengukur lingkar dada, lingkar perut di tukang jahit. Biasanya ya anak-anak kita temukan di tukang jahit. Ada lagi meteran roll. Meteran roll itu biasanya kita gunakan untuk mengukur panjang kayu, panjang pintu. Itu biasanya menggunakan meteran roll. Ada lagi mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang ukurannya sangat tipis sekali, tipis seperti penggaris ini. Nah, seperti penggaris ini, seperti kawat, itu biasanya menggunakan mikrometer skrup. Nah, untuk jangka sorong biasanya kita gunakan untuk mengukur kedalaman benda. Misalnya seperti tabung, itu menggunakan jangka sorong. Nah, anak-anak, di halaman 62 coba kalian perhatikan beberapa gambar. Di situ gambar nomor 1, gambar apa anak-anak? Gambar jendela. Gambar nomor 2 ini apa? Kipas angin. Gambar nomor 3 ini gambar kipas angin juga ya anak-anak ya. Gambar nomor 4 di sini ada sapu. Gambar nomor 5 ada pintu. Gambar nomor 6 ini ada dinding, ada jendela. Nah, anak-anak, ada jendela. Nah, anak-anak, coba kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Kira-kira alat ukur apa yang sesuai digunakan untuk mengukur panjang benda yang ada di dalam gambar tersebut, ada di dalam gambar buku tema kalian ini. Nah, kalau kalian sudah diskusikan bersama teman kalian, nanti kita akan bahas bersama-sama kira-kira alat ukur yang kalian tentukan itu tadi sesuai apa enggak dengan yang ada di gambar ini. Kita tadi sudah belajar 3 pembelajaran, yaitu yang pertama tadi sudah belajar tentang pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila itu lambangnya pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sedangkan pengamalan sila ketiga Pancasila itu salah satu contohnya adalah saling menjaga kerukunan, tidak bertengkar dengan adik. Itu jadi salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila.
Dan kita juga sudah belajar tentang menentukan makna kata yang ada dalam puisi. Dan terakhir kita tadi juga sudah belajar mengenai menentukan alat ukur yang sesuai dengan benda dengan tepat. Anak-anak, Bu Riris rasa Bu Riris akhiri sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, Bu Riris memberi pesan kepada kalian tetap jaga kesehatan selalu, patuhi protokol kesehatan, dan usahakan tidak bepergian jauh dan selalu memakai masker, makan makanan yang bergizi tentunya ya anak-anak. Kemudian akhiri pembelajaran sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.